Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul 6 makhluk mistis dalam Islam yang menarik untuk kita bahas dan untuk kita ketahui. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa makhluk mistis yang dianggap berasal dari Al-Quran dan hadis. Meskipun belum terbukti keberadaannya, namun keberadaan mereka menjadi bagian dari sejarah dan budaya Islam. Berikut ada 6 makhluk mistis dalam Islam yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama, burak. Burak adalah makhluk mistis pertama dalam ajaran Islam. Menurut sejarah, burak membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa menuju langit. Burak sendiri memiliki arti kilat dan berbentuk kuda dengan sayap. Hewan ini terkenal dengan kecepatannya yang luar biasa seperti kilat, dan menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah burak dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang kedua, burung anga. Burung anga adalah seekor burung besar yang misterius dalam mitologi Islam. Burung ini diyakini memiliki ukuran yang sangat besar dan dapat mengangkat seekor gajah dengan cakar tajamnya. Legenda mengatakan bahwa burung ini pernah tinggal di Gunung Falak dan dapat menutup matahari saat terbang. Yang ketiga, Da'bat al-Ard. Da'bat al-Ard adalah binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi dan diyakini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Menurut riwayat Ibnu Subair radhiyallahu anhu, Da'bat al-Ard memiliki ciri-ciri fisik yang sangat tidak biasa. Ia memiliki kepala seperti kepala kerbau, mata seperti mata babi, telinga seperti telinga gajah, tanduk seperti tanduk rusa jantan, leher seperti leher burung unta, dan dada seperti dada singa, kulit seperti kulit harimau, panggul seperti panggul kucing, ekor seperti ekor birin-birin jantan, dan kaki seperti kaki unta. Kemudian yang keempat, ikan nun. Ikan nun adalah ikan yang memiliki kisah menarik dalam agama Islam, terutama dalam kisah Nabi Yunus. Ikan ini mirip dengan paus dan diceritakan melahap Nabi Yunus ketika ia meninggalkan kaumnya karena melakukan pembangkangan.
Nabi Yunus memilih pergi menggunakan kapal untuk menjauh dari kaumnya yang melakukan kejahatan. Namun dalam perjalanannya Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan nun. Namun berkat zikir yang diucapkan, akhirnya ikan nun memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan dalam keadaan masih bernyawa. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Selain itu, kisah ikan nun juga mengajarkan tentang pentingnya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi cobaan hidup. Kemudian yang kelima, burung ababil. Burung ababil adalah burung yang memiliki sejarah penting dalam agama Islam. Burung ini tercatat dalam Al-Quran sebagai hewan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang hendak merusaknya. Dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 3 disebutkan bahwa dan dia mengiringkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung inilah yang kemudian dikenal dengan nama burung ababil. Mengutip sejarah pada masa itu, pasukan gajah yang dikirim oleh Abraha dari Yaman berjumlah ribuan dan dilengkapi dengan gajah-gajah besar. Mereka hendak merusak Ka'bah, tempat suci bagi umat Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan tersebut dengan menjatuhkan batu-batu kecil yang dipegangnya dari sisi tubuhnya. Akibatnya pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah pun berhasil dihancurkan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Al-Jazasah. Makhluk mitologi yang terakhir adalah Al-Jazasah. Dalam sebuah hadis Fatimah binti Qais diceritakan tentang peristiwa ketika ada 30 orang yang terombang-ambing di tengah laut selama sebulan. Kemudian mereka terdampar di pulau di tengah laut. Setelah itu mereka bertemu dengan seekor binatang berbulu lebat yang sangat besar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang tersebut memiliki bulu yang menutupi tubuhnya sehingga mereka tidak bisa memperkirakan mana kepala ataupun ekor karena tertutup bulu yang banyak. Al-Jazasah tersebut dipercaya merupakan penjaga Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan mengenai deretan 6 makhluk mistis dalam mitologis Islam. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar mendapatkan notifikasi tentang update-update kisah Islam dan sejarah Islam.
Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.